Rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten UMK Garut untuk tahun 2021 yang ditandatangani Bupati Haji Rudi Gunawan, yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, tidak naik. Hal ini diketahui oleh Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia, KASBI SBCSI, saat audensi dengan Bupati Garut yang diwakili Wahyudi Jaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Riki Rizky Darajat Kabid PHI Disnaker Trans, Perwakilan Dewan Pengupahan Kabupaten, Satugi Bin Hashim, dan Dedi Perwakilan Apindo. Keputusan Bupati atas rekomendasi terkait UMK tersebut dibacakan Wahyudi Jaya, yakni dengan nomor SK nomor 561/1192 Disnaker Sostrans tahun 2020. Rekomendasi tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi, yang salah satunya dari Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPK, dan hasil rapat pleno bersama pihak eksekutif Pemkab Garut. Rekomendasi besaran UMK tersebut, Rp1.900.085.70 per bulan, disesuaikan dengan UMK Garut di tahun 2020. Dengan kata lain, besaran UMK di tahun 2021 tidak naik dan sesuai dengan UMK Garut pada tahun 2020. Mendengarkan penetapan UMK pada tahun 2021 tidak naik, membuat peserta audensi dari KASBI SBCSI yang berjumlah 25 orang itu berang dan meninggalkan ruangan. Mereka kembali bergabung dengan masa aksi di luar gedung kantor Bupati, dan mengabarkan keputusan Bupati Garut kepada rekan-rekannya yang menunggu hasil audensi. KASBI SBCSI juga nampak geram dengan unsur perwakilan buruh yang duduk di DPK, yang dinilai telah mengkhianati semangat perjuangan untuk perbaikan nasib kaum buruh. Terlebih, salah seorang dari unsur buruh yang notabene rekan satu profesi di PT Changsin Reksa Jaya ikut menandatangani rekomendasi penetapan UMK Garut tahun 2021 yang tidak naik dan sesuai dengan UMK tahun 2020. Dengan keputusan UMK 2021 tidak naik, KASBI SBCSI berencana menggelar aksi besar-besaran. Dan dalam rencana aksinya nanti, selain akan kembali mendatangi Pemkab Garut dengan massa yang lebih banyak, KASBI SBCSI berencana akan menutup jalan provinsi yang berada tepat di depan gedung industri PT Changsin Reksa Jaya. Setelah menggelar aksi di depan gedung kantor Bupati Garut dan audensi tanpa kehadiran Bupati Rudi Gunawan, masa aksi dari KASBI SBCSI melanjutkan aksi unjuk rasa di depan gedung industri PT Changsin Reksa Jaya, Jalan Raya Bandung Garut, Desa Haruman, Kecamatan Leles. Aksi di depan gedung industri PT Changsin Reksa Jaya itu sekaligus meminta penjelasan dari rekan kerjanya dari komponen serikat buruh atau pekerja yang turut menandatangani rekomendasi Dewan Pengupahan perihal penetapan UMK tahun 2021 yang tidak naik. Selain terkait kenaikan UMK, aksi KASBI SBCSI hari ini juga terkait penolakannya terhadap Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dan tuntutan lain diantaranya, meminta batalkan surat edaran Menaker tentang tidak adanya kenaikan upah buruh tahun 2021. KASBI meminta terbitkan Perpu, buruh juga meminta hentikan perampasan hak buruh di masa pandemi COVID-19 dan hentikan PHK sepihak terhadap kaum buruh. Selain itu, KASBI menuntut maksimalkan kinerja Disnaker atau pengawas. Buruh dari KASBI SBCSI juga menuntut hentikan penggusuran tanah-tanah rakyat untuk kepentingan oligarki. KASBI SBCSI juga menuntut bebaskan seluruh peserta aksi penolakan Omnibus Law yang ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia, menuntut hentikan kriminalisasi aktivis gerakan, dan pembungkaman demokrasi. Dan di poin terakhir, buruh menuntut pemerintah fokus atasi virus, lindungi keselamatan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kepentingan pemerintah dan PT Changsin hari ini, kita bisa melihatnya. Banyak perusahaan yang tidak menerapkan normatif di Kabupaten Garut. Tapi pemerintahan berkunjung hanya saja ke PT Changsin. Ada apa pemerintah dengan PT Changsin, kawan-kawan? Sedangkan permasalahan perburuan di Kabupaten Garut tidak pernah selesai sampai hari ini. Tidak ada kebebasan berserikat,
UMK di bawah regulasi. Karyawan kontrak di mana-mana. Tapi kenapa yang dikunjungi itu hanya PT Changsin saja? Kita berjuang bukan untuk karyawan Changsin, tapi kita berjuang untuk seluruh buruh yang ada di Kabupaten Garut. Jika hari ini tidak ada kesepakatan, maka apakah kalian semua akan stay di sini? Kita akan berusaha untuk diam di sini sampai pemerintah mengabulkan apa yang kita semua tuntut. Sepakat kawan-kawan? Oke, terima kasih. Kawan-kawan juga sudah mempelajari tentang mekanisme. Kemudian ini juga kan ada dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Hubungan Sosial Tenaga Kerja. Ini yang dialamatkan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagaan provinsi tempat. Memang kami mengkoordinasikan dengan provinsi. Perihalnya adalah penyampaian surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus di SES 2019. Nah, kebetulan dari surat yang dilayangkan ini, Gubernur Jawa Barat juga membuatkan surat edaran kepada Bupati Wali Kota asli Jawa Barat. Ya. Esensi perihalnya sama juga, ya. Penyampaian surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi. Nah, kebetulan Dewan Pengupahan kemarin bersama-sama dengan tim eksekutif ya yang dipimpin oleh Bupati, ini sudah ada kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Garut. Dibacakan atau gimana nih? Dibacakan aja ya, supaya lebih detail hasil keputusan rapat kemarin. Bacakan nanti di foto Pak. Boleh saya bacakan dulu ya. Ini kesempatan Dewan Pengupahan Kabupaten Garut nomor 01 garing DPK garing 11 Mawi 2020 tanggal 4 November 2020 ya. Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Garut dalam sidang pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 bulan November tahun 2020 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menyadari sepenuhnya terdapat pokok-pokok pikiran seperti berikut, bahwa upah yang diterima pekerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yang dapat mendorong ke arah terciptanya ketenangan bekerja dan peningkatan produktivitas kerja. 2. Bahwa tingkat upah minimum Kabupaten Garut diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. 3. Bahwa upaya menuju peningkatan perbaikan upah pekerja harus memperhatikan kemampuan dan kelangsungan perusahaan, tingkat inflasi nasional, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Sehubungan dengan pokok-pokok pikiran tersebut, dengan ini anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Garut bersepakat. Pertama, menyetujui sepenuhnya bahwa penetapan besaran upah minimum Kabupaten Garut akan selalu berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tertuang dalam pokok-pokok pikiran di atas. Kedua, menyetujui sepenuhnya bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi situasi pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19, maka dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum Kabupaten tahun 2021. Ketiga, menyetujui sepenuhnya untuk mengusulkan upah minimum Kabupaten Garut tahun 2021 kepada Bupati Garut sebesar Rp1.965.70 per bulan. Memperhatikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/11/HK/04/10 Romawi 2020
tentang penerapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus disease 2019 dan Surat Gubernur Jawa Barat nomor 561 garing 4795 garing Hukam tanggal 31 Oktober 2020 hal penyampaian surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M garing 11 garing AK.04 garing Surumawi garing 2020 tentang penerapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID. Keempat, menyetujui sepenuhnya usulan pada poin ketiga dengan mempertimbangkan masukan dan catatan dari hasil rapat pleno sebagai terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. Kelima, menyetujui sepenuhnya bahwa usulan yang dimaksud sebagai bahan pertimbangan Bupati Garut dalam membuat rekomendasi tentang upah minimum Kabupaten Garut tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Barat. Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan bahan dan perumahan yang menyepakati. Ini ada 15 orang, ya. Injil Hajayati Sutariati, ini Ketua DPK. Dr. Sadi Sartibi bin Hasim, beliau, ya. Ini Wakil Ketua DPK. Rizky Darajat, ya. Ini Pak Riki, samping saya. Dr. Aceh Lumudin, anggota DPK. Gugum Besan Akbar, anggota DPK. Tistis N. Ulpa Esos, ya, anggota DPK. Dr. Dodi M. Hermana juga anggota DPK. Degus Diamanesa, anggota. Frida Yuda, terus Ganjar SST dan yang lulusan Esos MSI, Miftah Farid SST, ini semua ditandatangani. Dan kebetulan Pak Bupati ini sudah menerbitkan rekomendasi upah minimum Kabupaten Garut tahun 2021, ya. Dari hasil kesepakatan tadi, ini nomor 561 dari 1192 dari Istana Sosran. Saya baca lagi, ya. Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja buruh serta menjaga kelangsungan usaha di masa pandemi coronavirus, salah satu upaya yang dilakukan penyesuaian penerapan upah minimum kabupaten OMK pada situasi pemulihan ekonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Itu surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang tadi, ya. Itu surat gubernur juga yang tadi. Dengan memperhatikan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Garut pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 telah disepakati bahwa usulan besaran upah minimum Kabupaten Garut tahun 2021 sebesar Rp961.085,70 disesuaikan dengan besaran upah minimum Kabupaten Garut tahun 2020. Selanjutnya kami sampaikan besaran tersebut sebagai rekomendasi besaran upah minimum Kabupaten Garut tahun 2021. Mohon kiranya rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan keputusan Gubernur Jawa Barat tentang upah minimum Kabupaten Garut 2021. Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai basinya. Ini Gubernur Garut di Dewan sudah ditandatangani. Mungkin Bapak dari Apindo menjalankan itu dia dengan semangat oke, dia berhasil. Bapak yang katanya netral, tadi mana kenetralannya? Kita tahu akademisi berbicara ilmiah, kita mau lawan bodoh Pak. Ninggalkan, namun ayat di lapangan Pak. Harga-harga apakah pernah turun hari ini? Naik 8%, harga 100% pernah turun sampai saat ini. Bukan kita tidak bersyukur Pak. Kalau bekerja hanya sekedar menyambung hidup, babi hutan itu bisa Pak. Betul. Monyet bisa Pak, anjing bisa Pak. Ketika Bapak berbicara undang-undang, bukan dari undang-undang 45 juga dikatakan bahwa rakyat Indonesia ini harus disejahterakan, air, bumi dan bangunan, air, bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, tapi untuk kepentingan rakyat. Mana hari ini? Jangan hanya satu saja ketika untuk pembenaran lalu membawa undang-undang tersebut. Bacakan semuanya.
ketika rakyat yang meminta, selalu saja telinganya ditutup, matanya ditutup. Ketika berbicara COVID, bukan kita menafikan, tapi apakah Bapak tahu di perusahaan-perusahaan itu tidak dipakai? Tahu tidak? Setiap hari kita harus menghasilkan target berapa ribu. Tahu tidak? Bahwa ekspor itu berjalan. COVID itu hanya di beberapa negara yang menghambat saja. Menghambat untuk datangnya material. Ekspor tetap berjalan, Pak. Ekspor tetap berjalan. Tadi dikatakan ada tidak perusahaan yang terluka, tidak ada sejauh ini. Rugi terus. Nah, ketika rugi, mereka akan berbicara. Mereka akan seolah-olah menangis dan segala macamnya. Tapi ketika mereka untung, mereka tidak berbicara. Hari ini, khususnya PT Cangsin, 5 tahun, 6 tahun berada di Garut. Tapi kenapa hanya saja kerugian yang dibicarakan? Tapi tidakkah Bapak-Bapak tahu pembangunan itu semakin melebar di PT Cangsin? Dari mana uangnya? Kalau bukan dari hasil itu. Berbicara tadi tentang kepatuhan perusahaan, tanya kepada Bapak Lihapindo, Bapak sudah patuh semuanya. Berbicara tentang pekerja hari ini di Kabupaten Garut, adakah perlindungan dari bupatinya, dari kepala daerahnya, dari disnakernya? Kawan-kawan kami di PHK sepihak, tidak ada yang membela. Mana? Kalau berbicara tentang pengusaha, semua gerak cepat. Kami hanya menginginkan penyesuaian harga-harga di lapangan saat ini. Bukan menginginkan kenaikan 50%, 60%, bukan. Kita ingin penyesuaian. Kita bekerja untuk menghidupi anak istri, untuk menghidupi keluarga. Bapak-bapak santai, kenapa Bapak gajinya di atas kita? Dan yang menggaji Bapak-bapak kan kita juga. Lalu berbicara tadi tentang 600.000, itu katanya lebih besar. Itu bukan kehitungan kita juga, Pak. Itu uang pemerintah dari pajak, bukan uang dari Jokowi, bukan uang dari Maruf Amin, bukan, Pak. Itu uang kita, Pak. Itu dari pajak yang dihasilkan dari rakyat. Kenapa wakil-wakil rakyat ini mewakili kita itu yang senang-senangnya saja? Rakyatnya diberi yang susah-susahnya saja. Kenapa mana hati nurani Bapak semua? Jadi melihat ini, dia dan tersenyum. Kami ini orang Garut, keluarga Garut, ketika ditindas oleh PMK pemodal asing, Bapak seolah diam. Kenapa? Maka bahagia, maka senang melihat warga Garut ini terus diperlakukan seperti ini. Contoh beberapa kawan-kawan yang ada di luar PT Cangsin sampai saat ini bekerja kontrak. Tetapi tidak ada penyelesaian dari disnaker sekalipun. Malah Pak Bupati terakhir bilang, saya juga bingung katanya. Apakah itu sifat orang pemimpin? Ketika kita tanya tentang omnibus, ketika kita berbicara tentang hak tanah rakyat yang bisa diambil paksa, beliau bisa menggelengkan kepala. Ketika berbicara tentang AMDAL, beliau juga menggelengkan kepala. Beliau hanya membaca apa yang kita tuntut saja, tidak membaca semuanya. Mungkin Bapak juga sama. Dapat kami simpulkan bahwa benar, bukan sekceman dari sekceman, bahwa di pemerintahan Kabupaten Garut dari dulu sampai sekarang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Dan itu terbukti hari ini ketika pemerintah lebih mendengarkan apa kata para pengusaha daripada melihat ke bawah penderitaan rakyat. Itu kembali lagi kita sebagai umat muslim ingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Bapak akan dihisab, itu kembali lagi kepada Bapak. Ini seperti apa? Terima kasih.
kami mohon Republik. Terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa berkomunikasi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah lebih memilih investor. Hari ini kawan-kawan, ternyata sebelum kita datang ke sini mereka sudah menyepakati tentang besaran upah di Kabupaten Garut yang tidak naik sama sekali kawan-kawan. Dan di antara mereka yang menyepakati dari pihak Apindo ada namanya Kridayuna kawan-kawan. Dari pihak buruh ada SPSI, NSCG yang diwakili oleh Ali Zainipar kawan-kawan. Siapa dia? Kalian tahu sendiri siapa dia? Dia yang menyepakati tidak adanya kenaikan kawan-kawan. Dan Bupati pun tidak berani hadir hari ini. Bupati tidak berani hadir hari ini. Kita setelah beres ini, setelah istirahat, kita akan datang ke pabrik. Kita akan siap. Kita jemput kawan-kawan yang sedang bekerja. Kita perintahkan. Kita akan minta keterangan dari dia sebagai wakil dari buruh. Buruh mana tuh tete? Kita datangi ke sana kawan. Kita datangi ke sana. Dan untuk Bapak Kepolisian, Satpol PP, maaf kita emosi. Mungkin ketika Bapak menjadi kami dihianati oleh buruh sendiri, Pak. Ibaratnya Bapak dihianati oleh teman Bapak sendiri. Dan tadi di dalam perwakilan dari Bupati ada Kesbang, apalah tidak ngerti. Dan juga tadi dari Dewan Pengupahan ada dari Apindo yang senyum-senyum. Nah, turun kerja. Ada juga dari akademisi katanya yang bilang ngapain kalian turun ke jalan, intinya mah ketika hasilnya tidak pernah didengar. Katanya dia netral, tapi ternyata dia ikut juga menandatangani itu kawan-kawan. Kita lagi dan lagi dihianati. Kita siapkan masa yang lebih besar. Kita tutup kembali jalan-jalan protokol kawan-kawan. Itu harus menjadi tekad dari kawan-kawan. Hari ini kesejahteraan kita dirampas habis-habisan kawan-kawan. Betul kawan-kawan. Dan sampaikan dari kawan-kawan media yang meliput hari ini. Sampaikan kebenaran yang terjadi di sini. Jangan ada yang ditutup-tutupi kawan-kawan. Sampaikan kebenaran. Seminggu lagi, sekarang hari Selasa, saya kabarkan. Seminggu lagi, saya akan datang kembali ke sini. Membawa masa aksi lebih besar dari ini kawan-kawan. Kalian siap? Kita siapkan perlawanan maksimal. Tanggal 7, tanggal 8 adalah contoh. Dan kita akan ulangi hal itu kawan-kawan. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan. Kita beritahukan kepada mereka perwakilannya siapa saja yang menandatangani ini kawan-kawan. Biar mereka paham dan sadar. Yang katanya serikat paling besar di Indonesia, SPSI juga menyepakati. Mereka berbicara COVID. Apakah kita selama bekerja ada physical distancing kawan-kawan? Ada tidak kawan-kawan? Bapak dengarkan itu yang di dalam. Pak, dengarkan Pak. Jangan tutup mata. Sama poe Pak. Target namaon terus. Benar tak? Orang gering bisa kena lempang kita gawe Pak. Ayo nak, gaji nak dikebiri. Mana di dia ayah perwakilan di manajemen nu datang. Sieun geus dionang ku disnaker sieun. Menolak. Ayah TIR nu nyuruh-nyuruh, so tolong sampaikan ini kepada atasan Anda. Tidak perlu disampaikan. Pada hari ini kita balik lagi ke tutup pabrik kawan-kawan. Kita kabarkan hari ini kawan-kawan. Tutup di sana kawan-kawan. Kita siapkan. Biar mereka yang menjelaskan. Dan kami meminta kepada Bapak dari kepolisian, tolong Pak,
Kami ini rakyat. Bapak ini pengayom rakyat. Ayo Pak, ayomi kami, bantu kami Pak. Bantu kami datangkan 2 orang ini di pabrik Pak. Biar kami tahu. Dan setelah ini bantu kami bertemu dengan Pak Bupati Pak, yang katanya siap menerima kami kapanpun. Tolong bantu kami Pak. Kami rakyat. Di antara orang-orang ini ada saudara-saudara Bapak. Di antara orang-orang ini ada kakak, ibu, adik bapak-bapak, bahkan istri mungkin ada. Kaum buruh ini yang selalu berjuang hari ini. Saya selaku pengurus pusat Konfederasi Kasbi merasa merasa sedih. Saya mengamati audiensi yang dilakukan di dalam kantor Bupati. Itu bukan audiensi namanya, hanya pencerahan. Bapak-bapak. Asal kawan-kawan ketahui, audiensi tadi itu seolah-olah menyalahkan kita melakukan aksi. Ada beberapa poin yang saya amati soal kenaikan upah yang disamakan dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Itu nggak nyambung, kawan-kawan. Itu nggak nyambung, bapak-bapak. Bapak namanya akademisi, pikirannya kok sepicik itu. Bapak seorang akademisi. Yang seharusnya seorang akademisi, Bapak merasakan, pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi bagian dari gerakan-gerakan kami. Apakah udah terlena dengan duduk nyaman, adem, di kursi yang enak? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka sekarang, kawan-kawan. Bapak-bapak polisi yang di sini pun bisa mendengar tadi. Seharusnya bapak-bapak di sini ya bisa merasakan kalau misalnya punya saudara, punya anak bahkan, mau seperti apa kalau nggak ada kenaikan upah. Hah? Jangan hanya berbicara pandemi. Tadi disampaikan perusahaan-perusahaan di Garut banyak yang mengalami kerugian. Jangan hanya kerugian Pak, dilihatnya selama ini pandemi hanya tahun ini, ke belakang kemana aja? Pandemi cuma baru tahun ini. Ke belakang mana Pak? Hah? Mana bapak-bapak polisi yang harusnya katanya bagian dari Satgas Covid, kawan-kawan di pabrik apakah pernah diperiksa protokol kesehatannya Pak? Hah? Kawan-kawan menyampaikan banyak terjadi kesalahan yang dilakukan pihak pengusaha melanggar protokol kesehatan. Hah? Mana tindakan dari bapak-bapak? Kita mau aksi dilarang, jangan aksi. Nanti menjadi klaster baru penyebaran COVID. Itu hanyalah bualan, kawan-kawan. Di pabrik tiap hari. Tiap hari, kawan-kawan. Berkumpul. Seperti itu. Jadi saya himbau kepada teman-teman, pada kawan-kawan, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dengan pergerakan hari ini yang misalkan belum mendapatkan hasil. Kita tumpah ke jalanan. Kawan-kawan, kita akan melakukan aksi lebih besar dari ini agar para penguasa itu mendengar suara kita. Betul, kawan-kawan? Dan ingat, untuk kali ini kita balik kanan ke perusahaan, kawan-kawan. Kita lihat, hari ini perjuangan kita akan lebih besar, kawan-kawan. Dan kalian tahu, Angling itu duduk di serikat yang mana? SPSI yang katanya yang lebih besar, yang dominasi di seluruh Indonesia. Buktinya di Kabupaten Garut hanya SPCSI lah yang konsisten turun ke jalan merebut hak-hak rakyat dan buruh, kawan-kawan.